Kalau misalnya kita sudah mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan, kemudian harga sahamnya mulai turun, biasanya kalau sudah turun sekitar 5% dari puncaknya, biasanya itu saya udah mulai investasikan keuntungan tuh. Artinya seenggaknya modalnya keluar dulu, baru nanti tinggal keuntungannya yang tetap ada di sana gitu. Jadi mungkin bisa kita berbagi ya. Iya. Ada saatnya kita mungkin cabut dulu sedikit, dikit, cari yang lain lagi mungkin yang akan lebih potensial gitu ya. Jadi kalau sekarang sifatnya itu harus agile. Jadi oh ya ini sudah untung, sudah memberikan profit, ya sudah waktunya untuk dilepas ya kita lepas saja gitu. Jangan ditahan-tahan karena belum tentu nanti kenaikannya ini akan long last. Karena kenapa? Karena situasinya ini saham bagus pun bisa tiba-tiba Amerika nyerang Iran lagi, sahamnya pun akan turun lagi. Saya pengen tahu nih, kan udah lama ya di bidang efek atau mungkin di saham ya, sempat main di bursa saham, apalagi orang sekuritas. Kalau sebagai seorang David pernah nggak punya seorang yang jadi inspirator di bidang investasi gitu? Oh, saya belajar dari banyak tokoh-tokoh yang ada ya, mulai dari Warren Buffett, Peter Lynch ya. Tapi di sini saya melihat tidak semua, kita tidak bisa copy paste riset keberhasilan dari seseorang, karena kadang-kadang momennya itu bisa beda. Saya tidak punya kesabaran seperti Warren Buffett. Iya. Kemudian mungkin tidak se-agile atau sejeli seperti trader-trader yang sifatnya teknikalis banget gitu ya. Tapi kalau boleh lihat dari tokoh-tokoh investasi, saya justru melihatnya bagaimana seperti misalnya Warren Buffett atau LKH itu bisa konsisten. Nah, yang kuncinya adalah di dalam investasi ini adalah kalau saya lihat dari tokoh, apalagi kalau baca kisah hidupnya itu adalah bagaimana kita bisa konsisten, learning, melakukan apa yang memang kita percaya ini akan bisa berjalan. Saya juga punya beberapa teman trader, ada yang sifat tradingnya agak unik ya. Jadi dia tuh hanya mencari saham-saham yang di atas jam 9 yang naik cukup signifikan, potensinya bisa auto reject atas, dia akan masuk ke sana. Tapi kalau dia salah, dia tidak untuk cut loss, tapi dia konsisten melakukan itu dan tetap bisa menghasilkan profit gitu. Nah itu yang susah itu, mencari saham yang bisa arah itu. Karena kan kalau misalkan itu butuh penilaian yang cukup lama juga ya. Nah kalau misalnya Mas David sendiri belajar saham sendiri dari mana? Dulu saya waktu itu pertama kali belajar, dapat guru waktu itu namanya Pak Temi Aditya. Pak Temi Aditya itu dulu yang Fibonacci. Jadi wave-nya Fibonacci sekarang sudah almarhum. Dulu belajar sama beliau, diajarin bagaimana cara baca charting dan sebagainya. Kemudian ikut masuk ke CSA, ngambil sertifikasi analis CSA. Kemudian ya dari situlah berkembang. Jadi kita memadukan di CSA itu memadukan antara fundamental dan juga dari technical. Jadi dulu waktu pertama kali masuk belajar dari situ, modal kecil-kecilan, trading, dan kemudian ya kayaknya lebih cocok untuk jadi analisnya gitu. Karena kalau trading itu butuh psikologis yang lebih, itu akhirnya mendalami di sisi analis. Tapi jadi investor juga sih nggak, Mas David? Masih punya portofolio, beli obligasi dan sebagainya kita lakukan. Kalau kita nggak, buat apa kita punya ilmu kalau nggak dipraktekin di dalam. Diajarkan juga lagi. Kita ajarkan juga ya, karena saya juga aktif di CSA juga sebagai pengajar juga, kita ajarkan juga ke generasi-generasi yang lebih muda untuk bagaimana bisa menjadi analis yang baik. Jadi saya lebih fokusnya bagaimana menjadi analis yang baik. Jadi bagaimana cara kita menganalisa, etika-etika yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan informasi, apa yang harus kita bisa pilih, mana informasi private, mana informasi publik, itu harus bisa kita ketahui sebagai seorang analis. Tapi yang menarik, kenapa sih Mas David itu tertarik banget untuk berinvestasi di saham? Apa yang buat saham tuh menarik banget di mata Mas David? Karena saham ini adalah bagaimana kita bisa contribute terhadap ekonomi. Jadi kalau banyak orang bilang saya investasi saham untuk menjadi kaya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau proses investasi itu adalah, investasi yang benar itu adalah bukan membuat kita menjadi semakin kaya, tapi bagaimana kita bisa membuat kekayaan kita itu tidak kalah dengan yang namanya inflasi. Jadi kalau kita filosofi dari yang namanya investasi itu bukan untuk membuat uang kita kali 2, kali 3, kali 4, bukan. Tapi bagaimana uang kita bisa bertumbuh dan di atas dari inflasi yang ada. Tahan dari inflasi ya intinya ya. Iya, intinya jangan sampai uang kita itu habis dimakan dengan yang namanya inflasi, harus bisa growing lebih dari inflasi. Artinya mereka juga ikut kerja, jangan kita doang yang kerja. Ya. Kita sudah mau damai sama Iran begging for the peace dan lain sebagainya. Akhirnya sesuatu turun lagi ke 4,3. Nah sekarang seiring dengan pembantahan Iran dan lain sebagainya, ini sudah mulai naik kembali nih.
Nah, mungkin kita bisa harapkan, mungkin dalam waktu dekat, kemungkinan besar mungkin akan ada good news mungkin akan dikeluarkan, dan biasanya kalau ada good news tersebut, IHSG akan rebound kembali. Jadi kalau kita bicara momentum IHSG, memang sangat tergantung sekali dengan sentimen apa yang diberikan oleh Amerika terutama saat ini, dan bagaimana Iran bisa menanggapi hal tersebut. Jadi ini benar-benar faktor X ya, di luar dari kondisi ekonomi dan juga kondisi yang bisa kita perhatikan secara lebih lanjut. Tapi kalau misalkan tadi kita kan seperti bicarakan obligasi di Amerika lagi tahan-tahan nih oleh Amerika. Nah kalau misalkan kita obligasi Amerika itu seberapa menarik sih kalau misalkan untuk kita investor Indonesia, kalau misalkan kita untuk membeli di sana? Sekarang dengan yield 4,4%, bandingkan dengan Indonesia yang yieldnya 6,5%, yang which is spreadnya nggak terlalu jauh ya. Nah ini yang menyebabkan makanya akhirnya banyak juga hot money akhirnya ketarik keluar dari Indonesia, biasanya menuju ke US Treasury yield ke sana. Jadi memang saat ini bunga kita atau imbal yang ada di dalam obligasi kita ini memang tidak semenarik seperti yang ada di US. Memang lebih besar, tapi selisihnya itu cukup kecil, hanya sekitar 2,5%. Supposed to be harusnya selisihnya mungkin bisa lebih tinggi. Tapi ini sebenarnya bagus buat Indonesia. Semakin rendah yield obligasinya, semakin murah nanti pemerintah untuk bisa menerbitkan suatu bunga atau suatu utang yang baru. Jadi sebenarnya US kalau kita bicara yield obligasi pemerintah ini berbanding terbalik ya. Semakin murah sebenarnya makin bagus buat pemerintahnya, semakin mahal semakin tidak bagus buat pemerintahnya, tapi bagus buat investornya. Tapi menarik ya, berarti negara akan diuntungkan kalau misalkan yieldnya agak tinggi. Artinya Indonesia akan lebih membayar lebih bisa menggunakan SBN lebih banyak gitu ya, obligasi ya. Ya, tapi kan masalah gini, nanti kan kalau kita bicara yield ini, kita bicara supply dan demand. Jadi kalau misalnya di Amerika nanti yieldnya naik terus, di Indonesia mungkin yieldnya tidak terlalu naik, biasa jadi nanti supply-nya agak turun. Nah, begitu supply turun, biasanya pemerintah mau tidak mau harus ikut adjustment. Nah, ini yang menyebabkan, makanya di beberapa konsensus, orang melihat sekarang kayaknya Bank Indonesia kemungkinan besar tidak lagi menurunkan suku bunga, tapi cenderung menahan, atau bahkan mungkin menaikkan. Dan penaikan ini juga untuk bisa menjaga kita punya nilai tukar juga. Jadi memang ini benar-benar sangat volatile sekali ya. Jadi yang tadinya semua bank sentral tahun ini prediksinya akan nurunin suku bunga dan sebagainya, begitu ada perang, akhirnya prediksinya itu menjadi cukup berubah. Dan ini yang memang harus kita cermati, dan makanya kalau kita bicara lagi tentang portofolio, ya ini saatnya kita untuk bisa sangat agile untuk bisa shifting portofolio. Jadi portofolio kita tuh harus adaptif sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti apa contohnya kalau misalkan kita milih efek yang mungkin cocok untuk situasi seperti ini? Apakah bisa lari ke komoditas lagi, misalkan emas atau mungkin beberapa komoditas lainnya, atau mungkin efek lainnya seperti reksadana, obligasi gitu? Untuk saham sendiri, ada beberapa sektor yang memang masih cukup menarik. Satunya ada sektor energi dan berkaitan dengan minyak. Tapi memang sangat-sangat volatile sekali, momentumnya harus pas. Kemudian kedua, biasanya kalau situasi seperti ini kita akan banyak collected saham yang sifatnya defensive stock. Defensive stock itu adalah saham-saham yang tidak punya siklus, yang menjadi kebutuhan orang banyak, dan cenderung defensif. Artinya itu saham-saham konsumer, biasanya beberapa sektor farmasi juga termasuk di sana, itu juga bisa menjadi pilihan.